Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat target SKP 2021 ya. Kita masuk dulu di TRK-nya ya. Ini sudah tersimpan di laptop saya alamatnya. Kita masuk ke TRK, login, kemudian kita masukkan username ya. Masih loading, oke. Tahunnya 2021, kemudian kita login. Nah, kita sudah masuk ke sini ya. Kita lihat kita masuk ke input SKP utama ya. Kita klik Iki. Nah, ini ya. Nah, di sini ya kita melihat saya sudah membuat SKP 2021 target SKP 2021 ya, misalnya ini ada untuk pembelajaran ya. Coba kita membuat target bulanan ya. Kita klik yang seperti ini, yang ada gambar kayak pulpen gitu, kita klik ya. Nah, setelah diklik maka akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kemudian kita turun ke bawah nih, target bulanan ya. Karena ini adalah pembelajaran dan kita melakukan setiap bulannya, maka kita isi ya untuk satu dokumen tiap bulannya ya. Tetapi angka kreditnya itu ada, ini diisi satu dokumen, berubah ya. Kemudian semuanya satu dokumen ya, tetapi angka kreditnya itu nanti ada, kita tulis di bulan November. Kita perkirakan kita sudah melaksanakan PKG dan ini di bulan November itu ditulis, karena saya adalah golongan 3C, maka angka kreditnya untuk pembelajaran 20,25. Kemudian kita simpan ya, kita klik simpan. Nah, segitu ya. Nah, terus yang kedua ini ada tupoksi menjadi wali kelas, sama ya. Kita klik yang pulpen ini ya. Kemudian kita isi ya, tadi diisi lagi di sini ya, karena kalau kita edit berarti akan hilang ya. Jadi sasaran kerja pegawainya kita isi menjadi wali kelas tadi ya, diisi kembali satu dokumen. Kemudian ini untuk target bulanan menjadi wali kelas itu sama, kita isi semuanya satu dokumen setiap bulan. Nah, kemudian nanti di bulan November, selain kita isi satu dokumen, kita isi angka kredit di bulan November itu 5% dari 20,25, yaitu 1,0125 ya. Kita simpan ya. Kemudian yang ketiga itu ada untuk pengembangan diri, yaitu mengikuti diklat 30 sampai 80 jam ya. Itu sama seperti tadi, kita klik edit ya, kemudian kita isi lagi di sini SKP mengikuti diklat. Nah, pas bulanannya kita pilih, kita mengikuti diklatnya pada bulan apa aja gitu ya. Nah, ini saya mengikuti di bulan Januari karena sudah terlaksana ya kemarin diklat yang 32 jam ya. Jadi nilai angka kreditnya adalah 1. Kemudian di bulan Februari juga sekarang saya sedang mengikutinya ya, nilainya 1 ya. Kemudian Maret juga saya sudah berencana mengikutinya, April juga ya. April 1 dokumen angka kredit, oh ya ini. Jadi ini Januari, kemudian Februari, Maret ya, Maret terus April juga, ini berarti kita tulis 1 ya, angka kreditnya 1. Kemudian Mei saya rencanakan tidak ada, Mei tidak, Juni tidak, Juli tidak, kemudian Agustus tidak, September ya, September kemungkinan ada. September September itu tidak ada, berarti ini harusnya 0 ya.
Septembernya 0, kemudian Oktober itu ada mengikuti diklat 32 jam misalnya, nilainya 1. Kemudian November ada IHT sekolah lagi, nilainya 1 ya. Kemudian kita simpan nama. Nah, ini kalau belum kita tulis lagi nama sasaran pegawai belum diisi ya gitu. Jadi di sini ditulisin lagi pengembangan diri titik 2 mengikuti diklat 30 sampai 80 jam ya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini kalau sudah kita tulis berarti kita simpan sasaran. Nah, nanti ini sasaran kerja berhasil disimpan, tulisannya seperti itu ya. Dan ini sama, saya membuat PTK. PTK-nya itu saya perkirakan 5 bulan gitu ya. Ini sama pembuatan PTK ini ya, ini ditulis lagi ya, tapi kalau saya mau ngedit ya, tapi kalau tidak ya sudah, tinggal saya cek aja. Saya membuat PTK dimulai dari bulan Februari ya, Februari ini, tapi nilainya di akhir pembuatan PTK ya. Jadi saya perkirakan 5 bulan, maka ada Februari, Maret, satu dokumen, April, Mei, kemudian Juni. Nah, Juni ini nanti laporan PTK saya sudah ada gitu, maka saya tulis angka kreditnya di bulan Juni adalah 4 untuk PTK ya. Kalau ada perubahan berarti disimpan, ini nggak ada. Oke, kemudian saya membuat karya inovatif, yaitu pembuatan video pembelajaran biologi dengan durasi lebih dari 30 menit berbasis YouTube. Jadi kita coba, saya membuat 5 video ya, 5 video dalam waktu 5 bulan, nilainya masing-masing 2 angka kredit ya, berarti total 10. Itu dimulai dari bulan Januari, ini nilainya 2, kemudian Februari 1 juga nilainya 2, Maret 1 dokumen nilainya 2, April 1 dokumen nilainya 2, Mei 1 dokumen nilainya 2. Jadi Januari sampai Mei saya bikin terus gitu ya. Kemudian kalau tidak ada perubahan nggak usah disimpan ya, karena sudah saya isi. Kemudian ini ada untuk unsur penunjang menjadi pengurus MGMP Biologi KBB ya, menjadi pengurus itu nilainya 1 ya. Maka kita bisa lihat di sini nanti ditulis unsur penunjang menjadi pengurus MGMP KBB 12 bulan ya. Jadi semuanya diisi ya, satu dokumen semua, tetapi nilainya ada di bulan November, yaitu nilainya angka kreditnya 1 karena pengurus ya. Kemudian disimpan. Kemudian ada menjadi anggota Pramuka, PGRI dan IGI. Jadi ini masing-masing karena anggota itu nilainya 0,75, kita jadiin 1 saja. Ada 3 dokumen ya. Kita lihat ya, untuk target bulanannya semuanya adalah harusnya ini ditulis ya, unsur penunjang titik 2 menjadi anggota Pramuka, PGRI dan IGI, Ikatan Guru Indonesia ya. Oke, kemudian ada 3 dokumen nilainya 2,25, berarti di sini ini harusnya 3 dokumen ya, 3 dokumen, tapi nilainya nanti di bulan November ya. 3 dokumen, ini juga 3 dokumen, bukan 13 ya, 3 dokumen, ini 3 dokumen, ini 3 dokumen, 3 dokumen Agustus juga 3 dokumen, Oktober 3 dokumen, November 3 dokumen, dan menilai angka kreditnya 2,25 ya, karena masing-masing 0,75 kali 3 ya. Ini 3 dokumen. Nah, berarti
kita simpan. Nah, sasaran kerja berhasil disimpan. Kemudian yang terakhir menjadi pengawas ujian sekolah, kita bisa lihat nanti bulannya ya. Nah, kalau sudah selesai ya sudah, kita sudah melihat pembuatan target SKP 2021 dan target bulanannya. Ya, target bulanannya. Jadi itu. Nah, setelah kita membuat target SKP 2021 dan target bulanan 2021, maka sekarang kita lapor SKP ya. Kita akan membuat lapor SKP. Kita klik lapor SKP ya. Kita akan membuat lapor SKP pada bulan Januari. Nah, kita klik lapor SKP, kemudian klik IKI dan target kinerja. Ya, di sini ada bulan 1 sampai 12 ya. Kita klik yang bulan 1. Nah, ini kita nanti tambahkan ya, karena kita tidak hafal kata-kata di SKP-nya, maka kita buka dulu di input SKP utama yang tadi kita sudah buat. Nah, ini SKP tahunan ya. Nah, ini kita kopikan saja ya untuk nanti ke lapor SKP. Kita kopikan, kemudian kita ke lapor SKP, klik IKI dan target kinerja ya. Kemudian kita klik bulan 1 Januari, kita klik tambah. Nah, di sini nanti ada pertanyaan seperti ini, dan untuk sasaran strategisnya tinggal kita pastekan saja yang tadi. Kemudian indikatornya kegiatan apa sih dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan di bulan Januari. Saya adalah membuat RPP, membuat terlaksananya pembuatan ya, saya tulis terlaksananya pembuatan RPP, kemudian membuat LKPD ya, dan melakukan pembelajaran dalam 1 minggu itu 28 jam. Nah, seperti itu ya, pembelajaran 28 jam. Nah, nilai targetnya berapa dokumen yang sudah saya siapkan untuk lapor SKP di bulan Januari ini. Saya siapkan untuk yang RPP dan LKPD-nya ya. Maka ada 2 ya. 2 berarti satuan targetnya adalah dokumen. Jadi saya menyiapkan RPP dengan LKPD-nya. Nah, sudah, maka kita simpan. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Kalau kita merasa kurang benar, berarti kita bisa, ini ada edit ya, atau kalau salah berarti kita bisa menghapus. Nah, selanjutnya kita tambahkan ya. Untuk yang kedua kita ngelihat di input SKP utama bahwa setelah pembelajaran ternyata saya tuliskan untuk target SKP saya yang kedua adalah menjadi wali kelas ya. Berarti kita lapor SKP, kemudian klik IKI dan target kinerja bulan 1 ya, sudah ada 1 tadi ya, kita tambahkan. Nah, sasaran strategisnya adalah menjadi wali kelas, boleh dituliskan kelasnya 12 MIPA 3. Oke. Kemudian indikatornya adalah membuat catatan wali kelas ya. Mungkin bisa berupa absensi atau mungkin masalah-masalah yang ada di kelas ya. Kemudian targetnya saya hanya cukup 1 dokumen saja. Kemudian satuan targetnya adalah dokumen. Nah, kemudian kita simpan. Nah, sudah ada 2. Nah, kita lihat lagi di input SKP utama bahwa ada yang ketiga itu adalah pengembangan diri mengikuti diklat ya, 30-80 jam. Kebetulan bulan Januari saya sudah mengikuti 1 diklat di mana mendapatkan sertifikat 32 jam ya. Jadi 32 jam ya. Nah, ini saya sudah mendapatkan mengikuti sertifikat ini ya, guru belajar seri asesmen minimum yang diadakan
oleh Dirjen GTK ya, pada tanggal 19 sampai 13 Januari 2021. Nah, kita kembali ke sini, kita lapor SKP ya, klik iki dan target, kemudian klik bulan 1, kita tambahkan. Yang ketiga itu adalah pengembangan diri mengikuti diklat ya, 30 sampai 80 jam. Ya, indikatornya adalah mengikuti diklat guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ya, boleh kita lengkapi tanggal, nggak usah pakai tanggal, atau 9 sampai 13 Januari 2021 oleh Dirjen, boleh dilengkapi ya. Oke, kemudian targetnya adalah karena saya ada sertifikat, maka satu dokumen yaitu sertifikat. Nah, sudah kita simpan. Nah, berarti sudah ada 3 kegiatan di bulan Januari. Kita lihat di SKP utama lagi bahwa saya membuat target tahunan, yaitu yang keempat, ini publikasi ilmiah pembuatan PTK, tapi saya mulai bukan dari bulan Januari ya, tapi dimulai dari bulan Februari, jadi tidak perlu saya isi karena saya sedang lapor SKP bulan Januari. Kemudian yang kelima ini adalah pembuatan karya inovatif ya. Nah, ini kita bisa kopikan ya, kita bisa kopikan pembuatan video pembelajaran biologi durasi lebih dari 30 menit berbasis YouTube. Oke, kita lapor SKP, klik iki dan target kinerja bulan 1, kita klik tambah dan kita tulis di sini, pastekan. Indikatornya adalah pembuatan video pembelajaran babnya adalah bioteknologi ya, berdurasi sudah saya hitung berdurasi 60 menit ya, 60 menit, berarti mendapatkan nilai poin 2 ya. Nilai targetnya sebagai laporan saya cukup menggunakan 1 dokumen ya, dokumen. Nah, kita simpan. Nah, berarti sudah ada 4 ya, 4. Kita lihat lagi di SKP utamanya, apakah ada lagi ya unsur utamanya. Sepertinya sudah ya semua. Kita lihat untuk unsur penunjang ya, untuk unsur penunjang adalah menjadi pengurus MGMP Biologi KBB, kita kopikan, kemudian kita masuk ke lapor SKP, kita klik iki dan target bulan 1, kita tambahkan dan sasaran strategisnya kita pastikan. Indikatornya adalah menjadi pengurus MGMP Biologi KBB. Oke, targetnya 1 ya, karena ada SK ya, 1 dokumen. Oke, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita lihat dulu lagi unsur penunjang yang lain adalah, kita lihat di SKP tahunan saya, ini unsur penunjang menjadi anggota pramuka PGRI dan IGI, kita kopikan, kita klik di lapor SKP, klik iki dan target kinerja bulan 1, klik tambah. Nah, ini tinggal dipastekan, kemudian ditulis ulang menjadi atau kita pastekan lagi ya, sepenuhnya kita hilangkan, menjadi anggota pramuka PGRI dan IGI ya. Karena ini adalah 1, 2, 3 ya, kartu anggotanya ada 3, berarti ada 3 dokumen. Nah, kita simpan.
Nah, kemudian kita lihat, kita cek ya di SKP utama, takut ada yang ketinggalan nih. Ya, ternyata di SKP utama itu ya bulan Januari sudah ya sampai sini ya, karena ini adalah pengawas ujian itu bukan di bulan Januari. Jadi sudah selesai untuk bulan Januari ya, kita cek. Nah, jadi di bulan Januari ini kegiatan saya adalah membuat video pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengikuti diklat ya 32 jam, menjadi wali kelas, dan unsur penunjangnya ada anggota pramuka PGRI dan IKI, dan menjadi pengurus MTP Biologi KBB. Nah, sudah, ini berarti sudah selesai untuk lapor SKP bulan Januari. Kita tinggal menunggu, statusnya adalah menunggu verifikasi atasan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, sampai sini penjelasan tentang lapor SKP bulan Januari dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.